Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di webinar Altium. Kali ini Altium Designer Tips dan Trik bagian kedua. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian pertama, yaitu yang bagaimana kita membuat project dari nol, dari membuat file schematic, PCB, file schematic dan projectnya. Terus kita mencari komponen. Oke, nah untuk webinar kali ini yang bagian 2, kita akan membahas tentang kelanjutannya dari project sebelumnya. Oke, project sebelumnya kita telah buat rangkaian flip-flop seperti ini di Altium dengan beberapa komponen aja, sangat sederhana, dari R1 sampai R4, resistor 1, 2, 3, 4, kapasitor 1 dan 2, transistor 1 dan 2, seperti ini. Nah, melanjutkan webinar yang sebelumnya, yang pertama, kita akan melakukan sedikit modifikasi lagi. Kita akan memberikan tips dan trik di Altium untuk melanjutkan proyek ini. Oke, sebelumnya dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Teknologi selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, di sini kita akan melanjutkan proyek flip-flop kita. Ini sangat sederhana sekali ya sebenarnya di Altium ini untuk untuk dibuat proyek. Oke. Nah, setelah misalkan kita sudah punya rangkaian skematik seperti ini, kita mau menambahkan sedikit aksesoris yang sangat berguna ke depannya nanti ketika kita membuat PCB, yaitu net label, ground, dan power port. Oke, jadi nanti di rangkaian sederhana ini kita akan menambahkan sedikit net label, ground, dan power port. Juga nanti kita mau menambahkan, misalkan nanti kita mau menambahkan rangkaian atau komponen lain seperti misalkan terminal atau baterai. Oke, saya lanjutkan saja di project flip-flop ini. Untuk menambahkan net label, kita bisa langsung ke place net label di sini, ya. Atau kita menggunakan shortcut, kita tinggal tekan P untuk place, N untuk net label. Ya. Oke, ini default nama net label yang sebelumnya yang sudah pernah saya pakai. Misalkan saya pernah pakai nama P1. Nah, ketika saya ketik PN, dia otomatis akan menjadi P2 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ditampilkan sekarang ada P5, berarti sebelumnya saya sudah pakai sampai P4, seperti itu ya. Nah, untuk mengedit, misalkan nih sekarang saya mau memberikan net label di sini P1. Saya ketik P1 di sini, terus saya klik plus-nya, saya taruh di sini, saya klik di wire-nya ya. Ini P1, otomatis selanjutnya akan jadi P2, misalkan saya taruh di sini, P3 juga saya taruh di sini, P4 taruh di sini. Oke. Kalau mau keluar dari mode peletakan net label, kita tinggal escape atau klik kanan. Seperti itu. Oke. Di sini net label untuk P1 sampai P4 sudah ada ya di rangkaian. Oke, dan selanjutnya kita misalkan mau taruh lagi power port atau ground. Kita bisa akses dari shortcut key di atas ini. Oke, di sini ada place, ground, power port. Kita bisa klik langsung. Oke, diklik misalkan di sini. Kali kita escape. Nah, grounding sudah terletak di wire di sini. Nah, di atasnya misalkan kita mau taruh 5 volt atau 12 volt misalkan. Kita bisa klik juga sebenarnya pakai yang power port, nanti kita edit entity-nya. Atau bisa kita juga ke sini, place, di sini ada power port. Oke. Nah, power port ini kita tinggal klik tab, terus kita ganti nama
namanya, oke, jenisnya misalkan stylenya kita bikin wave, terus misalkan atau bar ya. Terus di sini kita ganti namanya misalkan 5 volt atau 12 volt, itu boleh terserah. Tinggal di enter atau di klik aja, terus kita rotate. Nah, oke, untuk penamaan netnya juga, ini kita bisa klik di sini, ada satu icon mata ya, untuk menampilkan di skematiknya. Kalau kita nggak tekan, nggak aktifkan, itu tidak akan terlihat nama netnya. Oke, kita enter aja, dan saya taruh di sini. Oke. Nah, oke, ini saya save dulu. Oke, ini sekedar tambahan aja ya untuk di skematik sebelumnya yang tanpa net label dan ground dan power. Oke, melanjutkan lagi topik kita hari ini. Di sini kita akan membahas lanjutan dari skematik itu. Untuk di part 2 ini kita akan melakukan yang pertama adalah checking footprint. Jadi tadi kan kita punya skematik ya. Skematik ketika kita taruh komponen, kita kan biasanya milih footprint-nya dulu. Nah, footprint-nya itu nanti kita pilih, setelah kita pilih, kita akan langsung taruh di skematik kita. Jadi nanti di skematik komponen itu sudah ada footprint-nya dan sesuai dengan yang kita pilih. Oke, kita akan mengecek, kita nggak perlu satu persatu kita cek, kita double klik, itu akan memakan waktu ya. Misalkan kita punya 10 skematik, masa kita harus klik satu persatu ya. Nah, nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya. Terus setelah kita mengecek footprint, kita juga akan membuat skema PCB dokumen yang baru, atau misalkan kita sudah punya template PCB yang sudah kita buat dengan ukuran dan yang sudah kita tentukan, kita juga bisa add existing to project kita ya. Setelah itu kita save, nanti kita akan transfer schematic ke PCB. Jadi kita juga akan tunjukkan di transfer schematic to PCB itu ada dua cara, dari schematic atau dari PCB. Oke, nah bagian keempat kita akan melakukan arranging komponen, kita akan atur komponen peletakannya mau seperti apa. Terus kita akan membuat PCB shape atau ukuran PCB-nya. Atau misalkan kita untuk PCB shape ini sebenarnya banyak pilihan. Kita bisa impor dari file DXF. Jadi misalkan kalau kita punya file DXF yang kita ambil dari pabrikan, misalkan kita mau pakai casing tertentu gitu kan, kita minta ke pabrikan sudah menyediakan. Nah, nanti DXF ini bisa kita impor dan kita tentukan ukuran PCB-nya. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat bagaimana routing, desain route check, dan akhirnya ke Gerber. Oke. Oke, nah untuk yang pertama kita akan ngecek footprint. Untuk pengecekan footprint ini secara simpel yang kita bisa langsung klik di Footprint Manager. Oke. Nah, di Footprint Manager ini kita bisa akses dari Tools Footprint Manager. Nanti akan saya praktekkan juga langsung di Altium ya. Kita akan lihat tipe-tipe komponen footprint atau model footprint yang akan ditransfer ke PCB. Dan bagaimana kalau misalkan kita menaruh satu komponen di skematik yang tidak ada footprint. Nah, nanti kita akan bisa lihat bagaimana cara solusinya juga. Karena ini biasanya yang menjadi masalah bagi pemula itu adalah ketika kita transfer dari skematik ke PCB, kita terkadang lupa dengan footprint. Nah, footprint kalau tidak ada, nanti salah satu komponen tidak akan ada footprint-nya, seperti itu. Oke, nah setelah sudah ada komponen, nanti kita sudah ada footprint maksud saya. Setelah itu kita create PCB baru. Kita bisa dengan klik File New PCB atau klik kanan di Project, Add New to PCB, Add New to Project PCB, atau klik kanan juga Add Existing to Project. Atau kalau kita sudah punya file PCB-nya, kita bisa langsung aja Add Existing. Nah, setelah kalau kita create new, artinya new blank PCB itu
size yang default dari Altim itu adalah 6.000 mil kali 4.000 mil. Jadi bisa dilihat di sini ya, ukurannya adalah 152 mm atau 15 cm kali 10 cm, 101,6 mm, seperti itu. Nah, ini hotkey yang sering kita pakai itu ada Shift C. Jadi nanti kalau begitu kita PCB-nya ternyata ada freeze atau ada informasi yang berlebihan, kita bisa klik Shift C untuk clear semua yang ada di tampilan PCB-nya, seperti itu. Oke, nah ini nanti kita transfer schematic to PCB. Setelah misalkan kita sudah create PCB file ya, setelah kita filenya sudah ada gitu kan, kita save, ada di dalam project kita. Nah, untuk mentransfer dari schematic to PCB itu ada dua cara. Pertama dari schematic, yaitu kita buka dulu, klik activate schematic-nya ya. Schematic-nya di open, terus nanti kita pilih menu design update PCB document dengan nama PCB file. Oke, tidak menutup kemungkinan dalam satu project kita punya lebih dari satu PCB design. Jadi misalkan pertama kita dengan rangkaian yang sama, kita misalkan mau bikin PCB yang bentuknya memanjang, ya kan? Atau misalkan kita mau bikin lagi bentuk PCB-nya yang lonjong seperti itu. Nah, kita bisa punya dua file PCB yang berbeda di dalam satu project. Nah, nanti tergantung bagaimana kita update-nya saja. Oke. Nah, cara kedua itu dari PCB file-nya. Jadi ketika kita sudah membuat PCB file, kita bisa langsung klik design import changes from nama project-nya. Ya. Nanti akan saya langsung praktekkan juga. Nah, setelah komponen sudah ada di PCB, kita biasanya peletakan komponen ini letaknya langsung ada di luar area sebelah kanan, kanan bawah ya, di area PCB file-nya. Jadi nanti kita perlu select komponennya atau kita drag aja langsung komponen ke lokasi tertentu. Nanti kita akan share juga di sini ya, bagaimana hotkey-nya, shortcut key-nya untuk manage komponen seperti itu. Oke, komponen bisa langsung aja di select semua atau klik satu persatu. Jadi kita bisa geser satu persatu atau kita di blok, di select semua. Nanti kita tarik ke satu sisi di PCB. Oke, nanti di PCB file juga kita bisa set namanya origin. Nah, kalau terlihat di gambar di sini di pojok kiri itu ada titik bulat dengan tanda cross, tanda silang. Nah, itu adalah titik origin. Defaultnya Altim itu tidak menaruh originnya di sana. Oke, nanti kita akan taruh juga originnya di sana. Nah, kenapa kita harus taruh origin di sana? Itu akan memudahkan kita ketika kita bermain dengan ukuran di PCB. Jadi lebih simpel lah. Jadi kita nggak susah-susah nanti untuk tahu posisi komponen dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini setelah komponen kita arrange, kita taruh di satu sisi, misalkan di sisi kiri kita sudah men-set up origin, kita akan membuat board shape dengan garis, dengan line. Oke. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana cara membuat shape PCB ini secara simple aja. Jadi kita cuma place line, terus kita asal gambar ukurannya. Ukurannya terserah kita sebenarnya, nanti lihat dari peletakan komponen, semakin kecil ya semakin bagus ya, tapi tergantung dari kapasitas si pembuat PCB juga. Jangan nanti kita bikin kecil ternyata tidak bisa difabrikasi, itu juga susah nanti. Oke. Nah, setelah itu untuk membuat board shape ini kita gampang aja, kita activate, mengaktifkan keep out layer. Nanti akan saya langsung tunjukkan juga. Setelah itu kita pilih menu place line. Terus kita nanti di sini ada namanya shift plus S untuk melakukan namanya single layer view.
Setelah itu select all, klik design, board shape, define from selected object. Oke, mungkin belum ada gambaran ya kalau saya bercerita di sini dulu, tapi nanti ketika dipraktekkan akan lebih jelas seperti itu. Oke, nah setelah kita misalkan tadi kita sudah arrange komponen dan sebagainya, kita akan bisa lihat di sini untuk melakukan routing. Nah di sini routing Altium itu banyak tipenya. Ya, ada interactive routing, ada active routing, differential routing, bus routing dan sebagainya. Nah, untuk yang sederhana, komponen sederhana ini kita akan melakukan namanya interactive routing. Oke. Nah, interactive routing ini juga ada beberapa mode, jadi tergantung ya bagaimana kita nanti bernavigasi dengan shortcut-nya. Nah, setelah itu kita melakukan routing, kita hubungkan net-net yang namanya sama sampai selesai sudah. Setelah itu nanti kita ada melakukan namanya design rule check. Nah, design rule check ini kita akan mengetahui apakah nanti ada yang short atau ada yang belum kita routing misalkan. Jadi misalkan ada yang lupa nih kita harusnya kaki 1 dan kaki 2 komponen ini harus terhubung, ternyata kita lupa. Nah, dengan melakukan design rule check, ini Altium akan memberikan checking kepada rangkaian kita ini, apakah sudah terhubung semua atau belum, atau mungkin ada beberapa masalah kecil seperti di footprint-nya, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, untuk mengakses design rule check itu ada di tools design rule check. Nanti klik aja langsung di sebelah kiri bawah ya. Kita di sini ada tombol bagian run design rule check seperti itu. Nah, nanti setelah design rule check, kita bisa lihat di message panel kelihatan design rule check-nya seperti apa. Oke. Sekarang saya langsung saja ke softwarenya ya di Altium Designer. Oke, Altium Designer yang saya pakai versinya masih sama seperti webinar part 1, yaitu masih yang 21.6.4. Oke. Nah, di sini kita lihat komponen tadi kan kita sudah taruh ya net labelnya. Jadi nanti kalau kita misalkan pindahkan kursor kita ke wire-nya, ke wire yang di sini, kita akan melihat nama 5 volt. Oke. Nah, cara mengecek komponen footprint-nya, kita bisa ke tools. Di sini ada parameter manager atau footprint manager, sorry. Dari footprint manager di sini kita bisa lihat misalkan C1 ya, di sini C1 ada di posisi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat footprint-nya adalah tipe 0, yang saya pilih itu adalah 0402 seperti itu. Sebenarnya kita bisa pilih-pilih juga mau yang seri berapa kan, tergantung dari kebutuhan. Dan kita kalau mau lihat di bagian 3D-nya juga bisa lihat di sini. Oke, untuk navigasi kita perlu pakai mouse ya, lebih memudahkan. Jadi kalau misalkan untuk di 3D ini kita mau putar-putar seperti ini, kita tinggal tekan shortcut-nya Shift dan klik kanan. Nah, nanti geser mouse-nya, kita bisa dapat menggerakkan komponen 3D-nya seperti ini. Atau kalau mau nge-zoom aja, kita tekan Control dan klik kanan. Oke. Maju mundur mouse-nya nanti untuk zoom in, zoom out. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke 2 dimensi seperti ini. Oke. Jadi komponen di sini footprint-nya yang terpilih itu adalah C1206. Yang seperti ini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat C1 current footprint yang dipilih ketika saya meletakkan komponen ini adalah C1206. Untuk C2 juga sama. Untuk yang transistor ini adalah T0
TO ya, TO strip 92A seperti itu. Nah, untuk yang resistor 12Z strip 2010 seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita taruh satu komponen yang tidak ada footprint-nya? Oke, saya akan contohkan di sini ya, misalkan. Oke, untuk komponen ini kan kita kan perlu yang namanya source ya, tenaga atau tegangannya, sumber tegangan. Misalkan nih, saya cari satu komponen yang tidak ada footprint-nya, saya tambahkan misalkan battery di sini. Ya, di sini saya ambil komponen dari komponen panel. Ini saya ambil satu battery. Oke, saya klik di sini. Escape. Nah, saya rename aja langsung. Saya bisa klik di V tanda tanya ini, saya langsung rename. Saya misalkan saya kasih nama V1, nama komponennya. Oke, nah untuk menghubungkan, saya sebenarnya bisa aja langsung place wire. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Terus ground, saya tinggal klik di sini. Oke, ini sudah terhubung sebenarnya ya. Nah, atau saya bisa juga menggunakan net label atau power port. Oke. Nah, untuk mudahnya saya bisa aja langsung copy aja ya. Kalau mau gampang kita select dulu 5 volt yang ini. Terus kita Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Ya. Atau kalau kita nggak mau pakai shortcut Ctrl C, Ctrl V, itu sangat mudah juga. Kita sambil tekan Shift, terus kita drag aja komponen ini. Shift, drag, nanti akan langsung dapat 5V. Begitu pula dengan ground ini. Kita tekan Shift ditahan, kita tarik groundnya langsung di sini. Ya, ini sangat simple, sangat sederhana ya. Nah, akhirnya sekarang pin baterai ini sudah terhubung dengan wire di sini. Begitu juga dengan groundnya. Oke, nah kembali lagi ke footprint manager ya. Tadi kan kita taruh satu komponen baru yaitu V1, yang dimana V1 ini yang saya bisa pastikan tidak ada footprint-nya. Kenapa? Karena ini hanya untuk simulation. Jadi simulation itu biasanya kita kalau cek itu tidak ada footprint-nya biasanya. Oke? Atau kita double klik aja di sini. Kita dilihat di sini tidak ada opsi footprint ya. Nah, ketika kita pilih Tools Footprint Manager, oke, di sini kita bisa lihat ya, kalau di R1, R2, R3 kan ada komponennya. Begitu kita klik V1, komponennya tidak ada. Ya, footprint-nya tidak ada di sini. Nah, caranya kita misalkan tetap kita mau pakai baterai, tapi kita sistemnya penggantinya itu pakai header 2 pin. Ya, kita bisa langsung double klik di komponen untuk menambahkan footprint, atau dari footprint manager ini kita diklik add aja di sini, klik add, terus kita bisa browse, misalkan kita pilih komponen konektor, kita cari header. Nah, header seperti ini. Kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, akhirnya muncul di sini. Oke, accept changes. Execute, close. Nah, ketika kita double klik, kita bisa lihat di sini, biasanya sudah ada namanya footprint-nya. Oke, sepertinya ininya masih di semua ya. Oke, nah di sini ketika kita lihat di footprint manager, otomatis di sini sudah ada header. Ya, sudah ada footprint-nya. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi kita bisa klik, kita lihat komponennya semua sudah ada footprint. Oke, sekarang
Tahap selanjutnya, sesudah kita melakukan pengecekan terhadap skematik, kita akan melakukan create PCB dokumen yang baru, atau kita bisa add existing PCB. Jadi kalau misalkan kita punya template ya, template PCB yang selalu kita pakai, misalkan shape-nya sudah umum gitu kan, yang akan kita pakai, sudah kita bikin template, nanti kita bisa add juga. Oke, untuk membuat PCB file baru ini sangat sederhana, kita tinggal ke file new PCB, atau kita klik kanan di project ya, di nama projectnya .prjpcb, kita klik kanan, add new to project, kita bisa langsung klik add PCB, atau kita bisa klik add existing to project, artinya kalau kita sudah punya template PCB file yang sudah kita buat, kita bisa langsung add existing di sini. Dan saran saya lebih baik kita, kalau mau melakukan add existing, lebih baik file PCB yang template tadi itu kita kopikan dulu ke folder PCB project kita. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan langsung coba add new to project. Nah, ini dia file PCB-nya yang masih kosong ya. Oke, saya klik save dulu ya. Saya klik save, bisa di klik save double diskette di sini, artinya save semua. Nah, di sini misalkan saya ganti nama flip flop PCB misalkan. Saya klik save, otomatis nama di filenya ini adalah flip flop pcb.pcb.doc. Oke, nah seperti yang tadi saya sebutkan, defaultnya Altium, PCB filenya ini adalah ukuran 6000 kali 4000 mil. Oke, nah bagaimana kita tahu? Kita bisa langsung melakukan namanya measurement. Oke, di sini ada opsi measure distance, atau shortcut key-nya Ctrl M. Oke, nah Ctrl M misalkan kita geser ya di sini. Saya ubah grid-nya dulu biar gampang. Nah, kita bawa misalkan ke diagonalnya. Nah, di sini langsung ketahuan ukurannya adalah 6000 kali 4000. Ini default dari Altium. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ubah, mau pakai template kita, itu bisa aja ya. Kita ubah, misalkan bentuknya bukan persegi panjang tapi segitiga, itu juga bisa. Nah, oke, untuk escape kita langsung tekan escape atau klik kanan. Nah, yang shortcut key yang tadi yang saya bilang sering dipakai adalah Shift C untuk clear semua filter yang ada. Oke. Nah, ini adalah tampilan umum dari PCB. Jadi kalau misalkan kita zoom ya, oke, untuk navigasi ini sama persis dengan di skematik. Untuk zoom in, zoom out, kita bisa tekan Ctrl, terus klik kanan, dan geser mouse kita maju mundur. Ya, ini zoom in, zoom out. Klik kanan untuk navigasi seperti ini. Klik kanan, tahan ya, terus geser mouse-nya. Seperti itu. Nah, tadi seperti di awal saya bilang, di Altium sudah ada origin. Origin itu adalah titik 00 untuk measurement. Oke. Nah, saya lebih suka taruh originnya itu ada di pinggir PCB-nya. Dengan cara kita di sini edit origin, kita bisa klik set, dan kita klik di ujung PCB. Nah, sekarang originnya sudah berubah di posisi sini. Oke. Nah, untuk pergerakan komponen dan pergerakan mouse untuk snapping, itu kita bisa namanya ganti grid. Ganti grid. Jadi kalau di sebelah kiri bawah ini, ya, ada namanya informasi grid 50 mil, ya, di bagian kiri bawah, di bawah panel. Nah, di sini artinya setiap pergerakan itu adalah 50 mil. Jadi tergantung nih kita ketika menggeser komponen, ternyata gerakannya, oh ini terlalu, pergerakannya setiap stepnya itu terlalu jauh. Jadi kita bisa ganti gridnya.
Misalkan jadi 10 atau jadi 1 sih agak liar ya. Nah, cara untuk ngubah gridnya kita bisa pakai shortcut dengan tekan G, gajah ya, grid. Jadi di sini ada pilihan 1 mil, 5 mil, 10, 20 dan sebagainya. Atau kita tekan G sekali lagi. Ini di sini kita bisa input grid yang sesuai kita mau. Misalkan kita mau langsung grid 35 seperti itu kan. Kan tidak ada di pilihan tadi ya. Kita bisa langsung masukkan angka 35 seperti itu. Ya. Nah, kalau tips dari saya lebih baik pakai 50 atau pakai 10 tergantung kondisinya. Jadi kalau misalkan saya perlu gambar nanti gambar besar ukuran PCB, nanti saya bisa pakai 100. Jadi setiap pergerakan itu 100. Jadi saya ketahuan ukuran board saya 100 mil kali 100 mil seperti itu. Atau misalkan nanti saya bisa pakai 50. Jadi ketahuan nanti setiap pergerakan 50 mil. Oke. Ini sekedar trik tips dan trik untuk navigasi, untuk grid dan sebagainya. Nah, setelah itu kita jangan lupa di-save dulu ya. Oke, setelah PCB kita ready seperti ini, kita biasanya akan transfer komponen dari skematik ke PCB. Nah, seperti yang tadi disampaikan di presentasi, itu ada 2 cara. Jadi pertama kita buka skematik. Jadi akhirnya misalkan nih saya klik di skematik saya di sini, saya bisa pilih menu, desain, update, ya kan, update ke PCB file ya. Atau kalau saya buka di PCB file saya aktifkan PCB file di sini, saya bisa klik design import changes dari PCB file project namanya itu. Oke, ini prosesnya sama aja. Jadi nanti ini cuma bedanya kita file dokumen apa yang kita buka. Oke, kalau misalkan kita buka dari PCB ya, saya pilih design import changes, saya klik di sini. Oke, ini Altium akan membuka namanya engineering change order. Jadi ada satu Windows keluar namanya engineering change order itu kalau kita singkat kita lihat sering namanya itu ada ECO. Nah, di sini kita bisa lihat ini jumlah komponen yang akan diupdate ke PCB. Jadi di sini kita bisa lihat ada C1, C2, Q1, Q2, R1 sampai R4 dan V1 untuk yang baterai tadi. Terus net name-nya juga ini net label yang kita taruh ya, yang P1 sampai P4. Ini 5 voltnya power port. Terus ada grounding. Terus ini ada namanya komponen classes. Jadi satu skematik akan membuat namanya komponen classes. Ini kita bisa centang aja, nggak masalah. Terus satu skematik juga akan membuat namanya satu room. Nah, room ini kebanyakan ketika kita mendesain PCB itu terkadang membuat kita sedikit bermasalah. Kenapa? Karena fungsi room ini sebenarnya bagus kalau kita membuat multi sheet design atau multi channel design, ya. Nah, kalau untuk yang sederhana ini kita bisa uncek aja, kita buang ceknya, jangan dipakai. Jadi fungsi room itu dia akan mengelompokkan komponen dalam satu skematik itu dalam satu area tertentu. Nah, area ini yang kita nggak mau pakai, nanti kita bisa delete atau kita bisa uncek di sini. Kenapa room ini kita nggak mau pakai? Karena nanti ketika kita menggeser komponen keluar dari room itu dan ketika kita compile itu kan memberikan error, ya. Jadi kalau yang sederhana sih kalau saya boleh saran itu room-nya nggak usah dipakai aja, kita nggak perlu. Kita uncek. Kalau misalkan kita lupa ternyata kita cek juga, ya nanti bisa kita langsung delete aja, nggak masalah. Oke, saya akan contohkan di sini, saya add aja ya. Saya add. Terus validate changes. Oke, semua cek oke ya. Terus execute changes. Oke, semua done.
dan saya klik close di sini sebelah kanan. Nah, ini yang saya bilang itu adalah room. Nah, room yang berbentuk persegi panjang ini sebenarnya kita bisa langsung kalau tadi opsinya saya uncheck gitu ya, itu tidak akan ada room ketika ditransfer. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kita nggak sengaja add room itu, ya kita bisa pilih, terus kita delete juga boleh. Nah, enaknya room ini, kita sebenarnya komponennya ada di dalam satu area aja. Ketika kita geser keluar, dia sebenarnya akan memberikan error atau violation. Jadi, kalau kita lihat warna hijau seperti ini, ada cross-nya, itu adalah violation atau pelanggaran. Nah, jadi komponen, kenapa terjadi pelanggaran? Karena komponennya diletakkan di luar area room ini. Nah, kalau mau gampang untuk menggeser ya, jadi misalkan nih sekarang komponennya kan berada di luar PCB. Jadi misalkan saya mau arrange komponennya ada di lokasi kiri bawah sini. Nah, saya kalau mau tanpa room, kalau misalkan tanpa room ya, misalkan saya delete dulu, saya bisa select semua, ya kan? Saya langsung geser, tarik ke sini. Nah, atau misalkan kalau misalkan dengan room, saya bisa tarik aja room-nya, komponennya akan lengket sendiri. Seperti itu. Nah, nanti mungkin di sini baru room-nya saya delete. Room-nya ini bisa kita resize ya. Jadi kita bisa resize, bukan bentuknya cuma bukan cuma persegi panjang seperti ini, kita bisa resize ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai room, fine-fine aja, boleh aja. Tapi kalau untuk komponen sederhana seperti ini, saya mau memberikan contoh tanpa room itu juga masih bisa, masih oke. Oke, di sini saya room-nya saya select, saya delete langsung. Oke, tinggal saya arrange komponennya ya. Karena komponen ini cuma sedikit ya, jadi kita masih gampang untuk arrange dan kita bisa cek apakah semua komponen ada. Misalkan Q1, Q2, C1, C2, ini V1 yang battery, R1 sampai R4. Oke. Nah, di schematik tadi kan kita taruh power pot ya dan ground. Jadi ketika kita zoom, kita bisa lihat nih di sini ada namanya 5 volt, 5V ya. Ada P1, P2, terus di sini ada ground juga ya. Jadi kalau kita klik, kita misalkan oke, ini saya di mode namanya highlighting. Highlighting ini kita bisa tahu misalkan pin ground ini itu connect ke mana aja. Jadi saya bisa dengan cara tekan control, terus saya klik di pad ground-nya, otomatis ini akan kelihatan di highlight dan yang lainnya jadi agak gelap ya. Nah, jadi nanti ketika kita taruh komponen kita bisa tahu oh komponen ini kita harus letaknya pinnya harus dekatan seperti itu. Nah, untuk keluar dari mode ini sama juga kita pakai Shift C ya, yang tadi saya bilang untuk clear. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan peletakan komponen. Jadi misalkan saya taruh C1 di sini, saya akan melakukan arrangement ya di sini ya, sederhana aja. Nah, gridnya saya bisa ganti ya, jadi gridnya bisa saya ganti 20 atau dan sebagainya, biar enak. Terus, misalkan seperti ini. Terus untuk C2, C1, terus untuk R1 misalkan nih di sini kan ada 5 volt ya. Nah, untuk rotate-nya sangat mudah ya. Kita tinggal drag aja komponennya, nanti kita tekan spacebar atau spasi untuk merotasi. Nah, oke, ini peletakan komponennya. Oke. Ya, ini peletakan sederhana saja. Kita bisa, karena ini hanya untuk demo purpose ya. Oke, setelah kita taruh komponen seperti ini, misalkan setelah itu kita mau bikin buat board shape-nya. Sekarang kan board-nya terlalu besar ya,
6000 kali 4000 mil. Nah, sedangkan komponennya cuma kecil seperti ini. Oke, untuk melakukan yang namanya bot shape ini, kita harus mengaktifkan keep out layer. Jadi di sini ada namanya di bawah itu ada top layer, ada bottom layer, mechanical 1, 2, dan 3, dan sebagainya. Nah, kita bisa aja klik di tanda panah ya, sampai kita melihat ada namanya keep out. Di sini di bawah itu ada keep out layer ya. Kita aktifkan, kita klik di sini, keep out layer, sudah aktif. Setelah itu kita pilih place line, atau shortcut key-nya PL ya, place line. Oke, nah di sini saya akan bermain dengan namanya grid. Jadi saya tekan G, misalkan ya, saya pilih misalkan 50. Nah, saya mulai dari titik 0 di sini, di sebelah kiri bawah. Klik sekali. Terus di sini, oke. Besaran nilainya kita bisa lihat di bawah ya, itu ada tracknya berapa mil dan sebagainya. Oke. Misalkan di sini, ini saya 1000 kali 1000. Saya klik, setelah itu escape, escape-nya 2 kali ya. Oke, sudah jadi. Nah, ini sekarang dengan line di keep out layer, ini saya bisa melakukan definisi untuk boardnya. Sekarang ukuran boardnya kan yang hitam ini kan sangat besar ya, 6000 kali 4000. Sedangkan line yang sudah saya buat ini hanyalah 1000 kali 1000 mil. Nah, di sini saya mau membuat board shape-nya jadi seperti cuma 1000 kali 1000. Caranya mudah, kita bisa pakai namanya Shift S, single layer mode. Ya, saya toggle ya di sini. Sampai kelihatan cuma line-nya doang. Setelah itu saya select aja line-nya, saya drag ya, select line. Terus ke design, di sini ada board shape, ada define from selected object. Nah, ketika kita mau melakukan menu ini, define from selected object, pastikan line-nya itu closed loop atau tertutup. Jadi kalau misalkan line-nya ada yang terputus, itu tidak akan bisa melakukan definisi bot pakai command ini. Oke, nah ini dia. Ini bot shape-nya. Oke, sekarang saya Shift S lagi untuk menampilkan komponennya. Nah ini dia sudah jadi. Ya, sangat sederhana sekali untuk membuat bot shape-nya. Ini metodenya kalau kita tidak punya batasan untuk ukuran PCB. Jadi artinya ukuran PCB kita bebas. Mau bentuknya bujur sangkar, persegi, mau bentuknya segitiga, kita bisa langsung gambar. Kalau misalkan kita melakukan satu desain PCB yang mengikuti satu ukuran kotak, misalkan kita beli kotak di marketplace atau di mana gitu kan, sudah ada ukurannya dan PCB boardnya itu harus seukuran itu, mau nggak mau kita bisa mendefinisikan ukurannya sesuai dengan board dengan kotaknya ya, dengan boxnya ya. Jadi nanti di PCB-nya kita bisa definisi ukuran boardnya itu harus sekian sekian sekian. Nanti kita gambar line-nya pakai keep out layer juga. Setelah itu define board shape from selected object. Oke. Nah, sampai di sini kita akan lihat langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan yang namanya routing. Oke. Setelah kita melakukan peletakan komponen seperti ini, kita misalkan mau melakukan routing. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, di Altium itu ada bermacam-macam routing ya. Ada active route, interactive routing, interactive differential pair routing, quick differential pair routing, interactive multi routing. Multi routing itu untuk bus routing ya, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa ada namanya length tuning. Ya, ini untuk high speed. Jadi misalkan kalau bagi kawan-kawan yang sering lihat memory card ya, kalau dilihat di belakang PCB suka ada jalur kayak dipelintir-pelintir atau jalurnya seperti cacing gitu kan, muter-muter gitu. Nah itu mereka mendesain itu memakai interactive length tuning. Fungsinya apa? Untuk
melakukan tuning terhadap line atau PCA jalur yang pendek untuk mencapai panjang yang sama. Nah, itu fungsinya apa? Kalau misalkan kita bermain dengan high speed, otomatis kita jalur PCB-nya itu harus sama panjang, ya. Oke, untuk yang sederhana ini saya bisa langsung pakai aja interactive routing ya, atau shortcut-nya Ctrl W tadi. Nah, di sini karena grid saya masih terlalu besar ya, tadi 50 ya. Nah, sedangkan saya mau snap ke pad ini kan nggak bisa ya, ke titik tengahnya. Mau nggak mau saya harus ganti. Misalkan saya ganti 5 atau 10. Nah, nanti kelihatan di sini ada snap. Ya. Terus saya klik sekali. Nah, nanti kan di highlight tuh mana yang harus saya connect. Jadi saya bisa lihat juga mana yang harus connect di sini. Untuk mengatur kecerahan display-nya di sini, kita bisa tekan kurung buka, kurung tutup ya, yang kotak atau kurung kurawal ya. Setelah itu saya klik. Nah, untuk mengubah mulainya dari mana itu kita bisa klik spacebar. Kan saya langsung klik di sini. Selesai. Terus ini saya klik di sini. Nah, misalkan kalau kita agak susah cari celahnya, kita bisa melakukan namanya pushing di sini. Tapi kita juga harus lihat ya, ini namanya interactive push routing. Jadi kita bisa lihat di sini, dia bisa mendorong setiap jalur yang ada seperti itu. Oke, atau saya misalkan lewat atas di sini. Nah, ini di sini ground-nya ya. Nah, sisanya di sini misalkan ini masih bisa ke atas. Nah, misalkan kalau ada satu routing yang kita pikir, oke, ini kita harus lewatin yang di sini, kita langsung reroute aja. Nanti yang sebelumnya akan langsung otomatis diputus. Oke. Oke, tampaknya sudah selesai ya. Kita bisa single layer view juga. Misalkan nanti kita di sini terlalu dekat, kita bisa ini ya, adjust ya. Kita klik, kita tekan kontrol di sini. Kita tahan, kita geser, tracknya seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu jauh seperti itu, kita mau adjust, ini juga bisa. Intinya kita tekan kontrol, kita drag jalurnya. Ya, kita sedikit melakukan modifikasi biar terlihat lebih baik. Kalau bisa jangan terlalu dekat ya dengan track yang lain. Seperti itu. Oke, tampaknya sudah semua. Jangan lupa di save. Oke, sudah di save. Sekarang kita mau melakukan yang namanya design root check. Ya, design root check itu untuk mengecek semua komponen, parameter, bisa juga nanti dari ini ya, silk screen dan sebagainya. Silk screen itu legend yang tulisan R1 yang warna kuning, atau kalau misalkan kita lihat di sini ada warna ungu-ungu di sini, itu adalah
solder mask ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya ketika kita compile atau kita melakukan namanya design rule check. Nah, untuk board ini saya juga bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Saya tinggal tekan 3 ya. Nah, di sini. Oke, komponennya sederhana. Jadi transistor, resistor, sama kapasitornya itu masih memakai 3D function default shape yang cuma persegi, terus di extrude dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau buat lebih bagus, ya kita bisa impor 3D model dari internet ya. Kita memang ada beberapa website yang menyediakan gratis. Tentunya kita harus menjadi member dan sebenarnya membernya itu free. Kita tinggal daftar, terus kita cari komponennya, cari print 3D modelnya ya, terus nanti kita impor ke Altium di sini. Itu sangat sederhana, mungkin nanti akan kita buat satu sesi khusus untuk menambahkan komponen 3D di footprint atau langsung di PCB-nya, seperti itu. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal ke tools design rule check di sini. Seperti yang tadi saya bilang, design rule check itu untuk melakukan pengecekan terhadap jalur yang belum terrouting atau ada jalur yang short ya. Kita di sini adalah Windows-nya ya, design rule check. Kita tinggal klik run design rule check. Oke, di sini ada 4 message ya, ada 4 message di sini. Di sini ada minimum solder mask. Oke, ini reportnya. Saya tutup dulu ya, message panelnya. Di sini ada reportnya. Jadi minimum solder mask silver itu ada 4 yang bermasalah. Nanti akan kita cek ya. Bisa kita ingat, tidak semua error message yang di sini itu merupakan error untuk desain. Bisa juga ini cuma peringatan ke kita seperti itu ya. Saya akan bahas selanjutnya di sini. Oke, saya buka lagi tadi message panelnya karena saya tutup. Saya mau lihat yang reportnya. Oke, di sini kita kalau sudah lihat di sini ada 4 ya seperti yang di report. Kita double klik aja kalau mau tahu misalkan ini message-nya yang mana ini. Kita klik double klik. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini solder mask-nya itu kurang dari 10 mil. Jadi di desain Altium, di desain rule-nya itu sudah ada default setting. Kita bisa cek di sini ya, design rules. Design rules ini untuk yang solder mask. Oke, di sini itu adalah minimal, bentar, saya coba cek. Di sini expansion-nya 4. Oke. Bagian manufacturing, minimum solder mask lever, di sini adalah, masih 10. Ya, di sini nilainya di rule-nya default-nya itu adalah 10. Jadi saya klik OK dulu ya. Nah, maksudnya dari ini jarak antar ini kurang dari 10. Kalau saya tekan 3 untuk 3D, nah jarak yang hijau ini, oke, yang solder mask itu kurang dari 10 mil. Oke, jarak sebenarnya itu adalah 2,63 kalau kita lihat dari message panel di sini ya. Nah, artinya 2,63 ini kan lebih kecil dari 10, sedangkan di rule kita defaultnya Altium 10. Jadi ada 2 cara kita mengatasi masalah ini. Kita ganti rule-nya ya. Jadi karena misalkan kita lihat nih, nggak masalah nih, karena masalahnya itu hanya muncul di ketika fabrikasi
Nanti di fabrikasi ini akan diedit sama dia juga. Oke. Nah, di sini kita ada dua cara untuk mencari solusinya. Pertama, kita ganti design rule. Kita ganti jadi lebih kecil dari 2,63. Misalkan kita taruh 2 aja. Nanti ketika kita run design rule check lagi, ini akan hilang message-nya. Ada 4. Ya. Atau misalkan kita kalau sudah tahu message-nya seperti ini, cara kedua ya kita abaikan saja, kita ignore. Karena tidak akan bermasalah di desain kita. Ya. Jadi kalau misalkan ini sekarang saya kasih contoh, saya ubah aja ya. Saya ubah jadi 2, saya apply, saya klik OK, saya kembali lagi ke 2 dimensi, minimum solder mask, saya klik design rule check 2 mil, oke, sudah benar. Nah, sekarang kita compile ulang, kita run design rule check ulang. Nah, akhirnya sudah hilang warning atau rule violation-nya, ya. Karena kita sudah atur sudah tidak ada message-nya di sini. Oke. Karena sebenarnya kalau kita mau mengabaikan itu bisa, ya. Nah, seandainya yang lebih kritikal misalkan nih, sekarang ini jalurnya saya putus. Jadi ketika misalkan saya save ya, ketika saya run design rule check, nah, di sini akan ada namanya rule violation. Di sini unrouted net constraint. Ya. Jadi ini yang paling berbahaya di sini. Seperti itu. Jadi ada jalur yang putus di sini ya. Kita lupa misalkan atau ke delete nggak sengaja. Nah, misalkan PCB board kita luas nih, besar nih, kita kan susah carinya yang wah ini yang mana nih. Nih kita double klik aja di message. Nah, akan langsung zoom ke objeknya. Oke. Setelah itu misalkan saya undo atau saya langsung ke klik route lagi, interaktif. Saya sambung balik. Saya run design rule check lagi. Selesai sudah. Oke, ini reportnya. Warning 0, rule violation 0. Dan ini PCB file saya. Oke. Nah, selanjutnya sudah selesai. Oke, untuk di PCB ini sudah selesai ya, sampai di sini, sampai di routing. Tahap selanjutnya biasanya tinggal generate Gerber aja. Generate Gerber kita sangat simpel ya. Kita bisa langsung ke file fabrication output. Di sini ada Gerber files. Atau misalkan nanti ada tergantung ya. Nanti misalkan kita mau cetak PCB ini, kita mau kirim ke pabrikan, kita misalkan mereka mintanya formatnya Gerber biasa atau dia minta ODB++. Di Altium ini kita juga bisa langsung klik di sini ya, file fabrication output. Ini ada beberapa opsi outputnya. Oke. Kita bisa keluarin Gerber file biasa atau ODB++. Tentunya kalau Gerber file biasa nanti kita akan perlu juga NC drill seperti itu. Ya. Nah, di sini kebetulan tadi saya belum bahas ya. Kalau di Altium ketika kita klik new PCB itu otomatis dia akan membuat PCB file dengan 2 layer, yaitu ada dari top dan bottom. Nah, kebetulan karena komponen ini SMT, ada SMT-nya dan ini routingnya sangat sederhana, itu bisa dilakukan semuanya di top layer. Kalau misalkan sudah mulai kompleks, kita bisa memakai bottom layer di sini. Coba saya kasih lihat di 3D-nya. Ini kan di bottom ya, bottom layer-nya. Kalau saya flip, nah ini ini tadi kan kita lihat di top layer-nya. Kalau saya flip di sini, ini bottom layer-nya. Bottom layer-nya belum ada jalur, cuma ada pad through hole. Jadi komponen transistornya ini adalah komponen through hole di sini. Dan juga yang header-nya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ketika kita mau pakai bottom layer, kita bisa aja langsung klik di bottom layer-nya, langsung kita melakukan namanya routing di sini, interactive routing. Kita bisa klik, kita misalkan mau gabungkan ground dan sebagainya. Itu bisa. Bisa kita lihat warnanya berbeda ya. Ini defaultnya Altium. Merah itu untuk top layer,
biru itu untuk bottom layer, seperti itu. Oke. Nah, untuk output Gerber, ya, ini kita tinggal langsung pilih aja file verification output Gerber files. Nanti kita bisa pilih unitsnya, ya. Units itu satuan ukurannya inch atau milimeter. Formatnya 2:3, 2:4, 2:5. Itu perbedaannya adalah di resolusinya. Jadi di bawah di sini ada dijelaskan resolusinya. Kalau misalkan 2:5 lebih bagus resolusinya, seperti itu. Nah, layers kita bisa generate Gerber berdasarkan layers yang kita pakai aja, ya. Misalkan yang kita pakai cuma top overlay, top layer, bottom layer dan sebagainya. Nah, sisanya kita nggak mau pakai, ya kita bisa ignore aja, kita bisa abaikan. Atau kita klik di sini use on, nanti dia akan otomatis aktifkan atau centang layer yang mau kita layer yang kita pakai aja, ya, maksudnya. Contohnya misalkan top overlay, top face, bottom layer dan sebagainya. Terus di drawing kita centang aja aperture, kita centang embedded, advance. Ya, ini oke, settingan leading, trailing zero ini tergantung dari manufaktur. Tapi kalau misalkan kita ambil defaultnya, biasanya mereka udah standar, ya. Jadi kecuali kalau mereka punya permintaan khusus, oh mesin mereka cuma bisa terima leading zero, ya nanti kita pilih harus keep leading and trailing zero dan sebagainya. Oke, setelah itu klik OK di sini. Otomatis, nah oke, di sini kita bisa lihat, ya, otomatis akan tergenerate satu file baru namanya camtastic.cam. Ini Camtastic ini adalah software yang tadinya software terpisah, ya, dibeli oleh Altium untuk diintegrasikan ke Altium di sini. Camtastic ini untuk membuka Gerber file. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini otomatis, ya, dia auto generate. Kita bisa save aja. Kita bisa save namanya misalkan flip-flop Gerber misalkan. Saya ganti nama, ya. Klik save, otomatis akan menjadi satu file baru di sini. Oke, nah ini Gerber file, ini cuma isinya file-file yang ini saya all off, misalkan saya bisa cek satu persatu. Ini GTL itu adalah Gerber top layer. Ini top layer yang tadi kita pakai, ya. Nah, kalau bottom layernya itu tadi kan cuma through hole, ya, cuma 3 komponen ini. Saya klik kanan lagi, all on. Nah, ini kembali lagi. Jadi kalau misalkan kita mau kirim file, PCB file kita, misalkan ini PCB file kita, untuk fabrikasi jangan pernah kirim PCB file yang asli dokumennya. Jadi kita kirim namanya Gerber file. Jadi Gerber file itu dia formatnya sedikit primitif. Saya tidak bilang benar-benar primitif. Primitif itu artinya semua komponen itu sudah terpecah. Jadi tidak ada namanya komponen, tidak ada namanya pad, tidak ada namanya silk screen. Jadi dinamakan objek primitif itu adalah objek yang benar-benar oke, ini cuma garis, cuma titik, ini cuma bentuk poligonal. Jadi dia tidak mengenal namanya komponen. Nah, kenapa kita harus kirim Gerber? Karena informasi komponen ini kalau di PCB kita bisa mengenal namanya komponen. Nah, bagi sebagian orang, kalau yang berhubungan, apalagi berhubungan dengan confidential, ya, jadi misalkan dia melakukan desain PCB yang misalkan untuk produk baru mereka yang masih confidential dan ada punya copyright, jadi sebaiknya kirimnya Gerber file, bukan PCB filenya, agar tidak mudah di-copy atau tidak mudah diedit. Jadi misalkan nih PCB file saya kirim aja ke fabrikasi, terus ternyata mereka, wah nih rangkaiannya bagus, rangkaian ini untuk produk misalkan sekian. Nah, nanti bisa aja mereka ambil langsung ditiru atau mereka edit dulu dikit-dikit,
Terus mereka verifikasi, mereka melakukan copyright issue ya, mereka misalkan mencontek atau dan sebagainya. Nah, kalau untuk Gerber file itu akan lebih susah untuk diedit karena bentuknya primitif, ya. Jadi biasanya juga sebelum melakukan fabrikasi, biasanya kalau untuk perusahaan besar mereka akan melakukan namanya MOU atau NDA juga. NDA itu non-disclosure agreement, yang dimana mereka akan melakukan namanya misalkan perjanjian dengan si fabrikasi untuk tidak menyebarkan atau memberikan file ini, informasi ini kepada pihak lain, seperti itu. Oke, sampai di sini webinar kedua. Jadi semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, atau terutama bagi yang pemula ya. Kita memang untuk 2 sesi ini kita menargetkan untuk pemakai Altium yang benar-benar pemula, biar kita bisa memberikan sedikit tips dan trik bagaimana melakukan desain di Altium. Karena sebelumnya memang kita ada beberapa potensial customer yang baru memakai Altium, atau misalkan pelajar, mereka mau belajar bikin project di Altium dan urutannya salah dan shortcut key-nya tidak ketahuan, akhirnya jadi berantakan, atau misalkan mereka proses flow-nya jadi lebih lama gitu. Jadi misalkan mereka harus edit komponen satu persatu dan sebagainya. Nah, semoga di tips dan trik ini kita bisa sangat membantu untuk melakukan desain dari nol, dari project sampai PCB-nya, seperti itu. Oke, sekian untuk presentasi hari ini, untuk bahannya. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, bisa ditanyakan di chat ya. Nanti kalau atau ada informasi yang diperlukan, ada pertanyaan, kita bisa langsung ke email aja di sales@solidbasetech.com. Ya, sekian. Terima kasih.